Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyana wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah azza wa jalla aidan, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinat minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan, innallaha yuhibbu idza amala amilun ayyukinahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukurlillahi wahda alladhi an'ama alaina fi hadzal masa nastati wa naltaqi wa insyaallah ta'ala fi barnamij iftar jama'i fi Jami'ah UPN Veteran Jakarta. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala hudurikum. Pertama, saya ucapkan terima kasih, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana nabiyana wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, kemudian yang saya hormati juga seluruh dosen dan juga karyawan khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, kemudian ibu dan bapak sekalian serta adik-adikku yang berbahagia. Izin saya berdiri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Jadi yang namanya saum, yang namanya puasa, itu memang membuat kita itu apa? Jasad kita itu menjadi apa? Menjadi lemah. Tetapi ada bagian lainnya dari tubuh kita yang mengalami peningkatan. Apa itu? Ingat, ala fi jasadil mudghah. Idza sholahat sholahat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Manusia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fi ahsani taqwim sejatinya memiliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi jasadiah dan dimensi yang kedua adalah dimensi ruhiyah. Hadirin yang berbahagia, ketika kita itu melaksanakan saum atau puasa, maka dimensi jasadiah dia mengalami penurunan. Wajar bagi dengan kita nih, ya. Kalau jam-jam segini sudah mulai semangat lagi, ya. Tapi kalau sudah mulai duhur sampai asar itu lemas. Wajar, dan itu memang namanya saum seperti itu. Jadi kalau Anda bilang puasa itu tidak lemas, tidak lemah, tidak lelah, tidak, itu salah. Kenapa? Karena yang namanya puasa
menahan makan dan minum dan konsumsi lainnya termasuk hawa nafsu dari pagi ya setelah masuk subuh ya sampai zuhur nanti, itu pasti ya fungsi dari jasad itu mengalami apa? Penurunan. Tetapi ada dimensi dari ruhiyah kita yang mengalami apa? Peningkatan. Yaitu apa? Tadi tujuan ya dalam konteks surat Al-Baqarah 183 adalah apa? La'allakum tattaqun. Nah, dalam konteks la'allakum tattaqun yang namanya bertakwa bukan hanya apa? Bukan hanya yang sifatnya itu ibadah makhluk. Saya memaknai dengan takwa sebagai mengoptimalkan seluruh potensi jiwa dan raga kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Jika demikian, ibu dan bapak sekalian, ketika saum kemudian ruhiyah kita itu naik, ya walaupun mungkin maknanya sudah mulai agak lemah nih, ya. Ada udah nungguin ya, kelamaan nih tausiahnya kayaknya ya. Sabar dulu ya, baru separuh nih kayaknya gitu ya. Tapi ini penting, beberapa sekalian. Jadi ketika ruhiyah kita naik, sejatinya kebutuhan pokok akan adanya nutrisi bagi ruh itu terpenuhi. Dan salah satunya adalah bagaimana takwa dalam konteks yang lebih luas, yaitu tadi apa? Optimalisasi dari potensi kita. Dalam hal ini berarti bagaimana sebenarnya ketika berpuasa, ketika saum, seseorang itu tidak ada alasan untuk menurunkan produktivitas kerjanya. Kenapa? Kita berangkat dari setelah tadi Al-Baqarah 183, ayat berikutnya tadi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah apa? Bulan yang diturunkannya Al-Quran. Ya, ada beberapa riwayat. Riwayat pertama mengatakan bahwasanya Al-Quran diturunkan itu dari apa? Dari yang namanya Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itu pada bulan Ramadan. Kemudian dari langit dunia sampai secara tadarus bertahap kepada kaum muslimin pada waktu itu secara apa? Bertahap. Tapi dalam konteks ini adalah tadi pesannya, setelah kita itu membaca Al-Quran, kemudian menghatamkan Al-Quran, what's next? Mau apa lagi? Ya, kita sudah alhamdulillah baca Al-Quran luar biasa, khatam Al-Quran ya Ustaz ya, luar biasa. What's next tadi? Hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Bagaimana ternyata Al-Quran yang kita sudah baca, kita sudah khatamkan, itu adalah huda, itu adalah petunjuk, itu adalah bayyinat, penjelas, ya, dan juga apa? Furqan, pembeda. Sehingga kalau ada orang yang berpuasa, kalau ada orang yang saum, kemudian ternyata kinerjanya, ya, kualitas dirinya, ruhiyahnya itu menurun, itu berarti dipertanyakan. Apalagi dalam konteks Ramadan ini. Maknanya apa, ibu bapak sekalian, adik-adik sekalian? Nanti setelah membaca Al-Quran, maka berikutnya adalah baca terjemahannya. Ya, kalau Pak Ustadz ini dari yang lainnya sudah bisa artinya itu lebih bagus. Baca terjemahannya. Yang kedua, baca lagi tafsirnya. Kemudian pahami lagi lebih mendalam tentang ayat Al-Quran itu. Dan salah satu dari ayat Al-Quran, saya berangkat tadi dari bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu adalah huda, kemudian bayyinah, kemudian furqan. Al-Quran itu adalah petunjuk, kemudian juga way of life, manhajul hayat, dan juga pedoman hidup.
Nah, dalam pedoman hidup dalam Al-Quran itu ada satu ayat dikatakan apa? I'malu ala makanatikum inni amilun. Bekerjalah, beramallah, lakukanlah aktivitas ya sesuai dengan apa? Profesi dan juga makan ya kedudukan masing-masingnya. Artinya apa? Bahwasannya dalam sebuah riwayat tadi saya bacakan hadisnya, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu, mencintai idza au amalan ya idza amal amilun ya suatu pekerjaan, suatu amalan yang dilakukan ayyukinahu secara profesional, secara sesuai dengan apa? SOP-nya, sesuai dengan apa? Prosedurnya. Berarti apa? Kita menemukan salah satu korelasi yang sangat kuat bahwasanya puasa Ramadan, saum Ramadan memiliki korelasi yang sangat kuat dengan apa? Dengan kinerja seseorang. Kenapa? Karena kinerja itu sangat dipengaruhi oleh apa? Spiritualitas dan ruhiyah kita. Mungkin ya malam tidurnya agak malam, kemudian pagi-pagi apa sudah bangun untuk sahur. Ya setelah sahur biasanya tanggung langsung sholat subuh. Setelah sholat subuh ngapain? Kerja. Biasanya ngapain nih? Langsung kerja ya, masya Allah luar biasa ya, langsung berangkat kerja gitu ya. Saya kebanyakan ya mandi dulu, udah baru tidur biasanya. Nah, itu justru menjadi apa? Salah satu dari mafatihur rizki, pintu rizki adalah fil ibtikar, di pagi hari. Nah, dari sini kita menemukan beberapa sekalian ya. Jadi kalau orang yang berpuasa kemudian ternyata ruhiyahnya itu tidak naik, pekerjaannya itu, aktivitas kinerjanya itu menurun, ya kan berarti perlu dipertanyakan nih saumnya. Yang ini biasanya masuk mungkin jam 7, setengah 8, jam 8, ini lagi saum puasa jam 9 gitu ya. Waduh, ya datangnya paling terakhir, pulangnya duluan. Ya ingat, salah satu dari minal ikhtilas fil Islam, ini biasanya dalam konteks kalau dalam ekonomi syariah itu namanya ada SDM syariah. Ya, SDM syariah itu adalah seseorang yang apa? Mengamalkan surat Al-Maidah ayat pertama dan juga kedua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tadi apa? Orang yang puasa itu adalah orang beriman. Sama juga, wahai orang yang beriman, aufu bil uqud. Penuhilah akad transaksi, kemudian kontrak yang kita lakukan. Misalnya, saya sebagai dosen, kemudian saya punya akad kontrak nih dengan FEB misalnya, atau mungkin ada karyawan yang tanda tangan kontrak, masuk jam 8 misalnya, ya pulang jam 4. Maka kalau kurang dari itu termasuk apa? Ikhtilas minal mukhtalis. Ya, mukhtalis itu apa? Itu adalah koruptor, ya, korupsi waktu. Dan ingat, ibu dan bapak sekalian, penting sekali. Biasanya saya sampaikan di pengembangan SDM syariah. Bagaimana? Ya, innan nabata tumbitu minal harami wan naru aula biha. Darah, daging, tulang, sumsum yang tumbuh dari harta benda yang haram, maka neraka lebih berhak baginya. Sehingga kemudian 1 menit, 2 menit, 5 menit itu keluar dari kontrak kita misalnya dengan UPN Veteran Jakarta ini, itu dipertanyakan. Ya, apalagi ya itu biasa saya sampaikan, kalau kita mungkin yang di kantor mengambil 1 lembar kertas, mungkin bawa 1 pulpen, ya bawa mungkin apa 1 catatan, ya 1 buku dan sebagainya, itu akan ditanya pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya apalagi mungkin apa, ngeprint untuk kepentingan pribadi tanpa izin, izin kemerdekaan dulu berarti ya, atau bagian sarkas atau apa. Itu betul-betul itu salah satu dari apa? La'alakum tattaqun. Apalagi dikasih apa? Mungkin apa laptop, notebook untuk main game, untuk main-main apa ya? Yang kebetulan pribadi itu akan ditanyakan. Ini salah satu dari bukti bagaimana seorang muslim itu adalah, apalagi muslim yang berpuasa, itu adalah memiliki kinerja yang berbeda.
ya. Sehingga kemudian dalam konteks biasanya cara mengukur kinerja, ya biasanya kalau karyawan itu diukur kinerjanya itu bukan hanya yang sesuatu yang kelihatan, ya, tapi mungkin dia ada mengajak teman-temannya itu untuk berbuat baik, ya mungkin ada yang mungkin sholat berjamaah mungkin, atau mungkin berpuasa, tidak melakukan tajasus dan sebagainya, itu bagian dari kinerja. Nah, ibu bapak sekalian, yang menarik adalah ketika Ramadan ini ternyata, harusnya dari awal ini, ya kata-kata Ramadan ini kayaknya udah sering juga sih, berarti saya review saja. Ramadan itu secara bahasa artinya Ramadan yang mutu Ramadan. Artinya itu adalah apa? Adalah dikatakan itu Ramadan itu artinya itu apa? Panas, kemudian juga menyala-nyala, kemudian membara. Jadi kalau bulan Ramadan, lemas bawaannya, tadi kinerjanya menurun, ngajar juga males-malesan, masuk sekolah dan juga gak semangat, itu tidak sesuai dengan apa makna dari Ramadan. Bahkan dalam sirah jelas sekali bahwasanya mulai dari perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Perang Khandaq itu terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian juga Ainul Jalut itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Penaklukan Spanyol Andalusia itu terjadi juga di bulan Ramadan. Kemudian Fathu Makkah itu juga terjadi di bulan Ramadan. Kemudian perang Hittin di Yerusalem sana itu terjadi di bulan Ramadan. Ya, lepas dari peperangan, tetapi ternyata kinerja kaum muslimin ketika Ramadan itu betul-betul panas, itu betul-betul apa? Meningkat. Ya, sehingga kemudian minimal kalau hari ini jasad kita itu mungkin agak-agak lemes gitu ya, kurang semangat, ya wajar karena memang nutrisinya berkurang. Tetapi apa? Ruhiyah kita, dan ini justru yang menjadi apa? Menjadi esensi dari yang namanya manusia. Manusia itu bukan hanya dilihat apa dari jasadnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, jadi yang dilihat bukan jasadnya. Oke, jasad itu mungkin lemah. Berapa banyak orang yang apa jasadnya itu kurang, jasadnya itu lemah, jasadnya itu mungkin apa tidak mampu, berbeda dengan yang lain, tapi apa memiliki semangat spirit yang tinggi. Nah, oke, masih ada waktunya? Habis sekali ya? Oh, masih ada ya? Ya, baik. Ibu dan bapak sekalian, jadi ketika ini bulan Ramadan, maka sejatinya adalah bulan untuk meningkatkan kinerja kita, baik sebagai dosen, sebagai karyawan, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi bahwa peperangan terjadi kebanyakan itu di bulan Ramadan. Kenapa? Karena nilai manusia yang paling penting itu adalah spiritualnya. Orang mungkin banyak orang itu yang dalam keadaan lumpuh, ya mungkin dalam keadaan mungkin tunanetra, tunarungu dan tuna-tuna yang lainnya, tapi jiwanya, ruhnya itu kuat, nafasnya itu kuat sehingga dia bisa berprestasi. Ya, jadi sekali lagi bukan alasan ketika kita saum, ketika kita puasa kemudian apa jasad kita itu menurun, semangatnya menurun, tetapi ada ruh kita, ada nafas kita, ada jiwa kita yang akan terus mengalami kenaikan ya sampai kepada berakhirnya bulan Ramadan ini. Ya, sehingga kemudian ya bulan Ramadan yang maknanya itu panas membara itu menjadi spirit kita, menjadi semangat kita untuk meningkatkan kinerja kita. Jadi malam itu dengan memberikan kalau nanti ada karyawan atau dosen yang Ramadan itu lemes-lemesan, berarti saumnya perlu diperbaiki nih, harus saum sunnah lagi berarti nanti ya. Nah ini terkait dengan apa? Bagaimana Ramadan memiliki korelasi yang sangat kuat dengan apa? Kinerja seseorang. Dan terakhir dari saya, ketika bicara tentang kinerja, tentu saja yang paling utama, yang merupakan the big energy, yaitu main energy yang paling besar itu adalah dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha
mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah ya mereka itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah hanya kepadanya. Ibu-ibu sekalian, kalau kita bicara tentang ibadah, kesannya itu adalah apa? Sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Ya, bukan hanya itu. Ibadah itu adalah apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal af'ali wa aqwali zahiran wa batinan. Yang namanya ibadah itu adalah apa? Seluruh aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melangkahkan kaki kita dari rumah untuk bekerja, untuk mengajar, untuk datang ke kampus ini, itu adalah bagian dari ibadah. Ya apalagi mengajar, ya apalagi mungkin mengoreksi, ya bahkan min sohbil iman, salah satu dari cabang iman yang paling rendah itu adalah apa? Imatatul adza anit thariq. Ya, menyingkirkan, mengambil, menghilangkan sesuatu yang mengganggu di apa? Di tengah ataupun juga di jalan. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau kita berjalan bisa dari depan, mungkin ada yang melihat dari sini kayaknya nggak ada ya Pak Rektor ya. Bungkus permen misalnya gitu ya. Kita mengambil bungkus permen itu kita ambil, ya kemudian kita letakkan di tempat sampah, itu adalah bagian dari iman. Bayangkan, ya bagaimana ternyata Islam yang nadhafatul minal iman bagian dari kebenaran itu sudah berbicara tentang itu, apalagi berbicara tadi tentang misalnya lingkungan, ya bicara tentang bagaimana apa aufu bil uqud. Kita sudah kontrak nih dengan Pak Rektor nih untuk kerja, masuk jam 8 pulang jam 3 misalnya, ya tepati. Ya jangan sampai, apalagi ini yang bapak-bapak terutama nih, ya jangan sampai anak istri kita tuh makan harta yang apa, yang subhat, apalagi yang haram. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, kalau waktu udah habis sedikit itu saja. Ya, oke. Jadi, ya 2 menit lagi. Satu lagi, ya. Jadi terkait dengan Ramadan ini, bagaimana sebenarnya semangat kita, ruhiyah kita itu membawa kepada udkhulu fisilmi kafah, masuk ke dalam Islam secara apa? Keseluruhan. Ya, bagaimana maksudnya? Ya tentu saja Islam yang rahmatan lil alamin. Ya Islam yang membawa kepada rahmat. Jadi kalau kita orang beriman, kita orang Islam, kemudian kita itu saum, kita itu puasa, seharusnya di lingkungan kita, di sekitar kita itu menjadi rahmat untuk muslim, untuk non-muslim, untuk hewan-hewan, untuk binatang, dan untuk semuanya semesta. Jangan sampai ya justru muslim itu menjadi apa? Menjadi biang kerok, menjadi permasalahan. Dan tadi pertama adalah apa? Dengan niat kita, yang kedua dengan apa? Ittiba. Kemudian yang ketiga dengan bagaimana kita open mindset kita menerima hal-hal baru untuk kita terus belajar, meningkatkan kemampuan hard skill dan soft skill kita, sehingga kita akan mampu menjadi muslim yang profesional. Dengan ini ibu dan bapak sekalian, mudah-mudahan di saum ini kita mendapatkan 2 yang kebahagiaan. Lisain farhatain, ya bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kenikmatan, ada 2 kebahagiaan. Farhatan indal iftar, ya ini sudah semangat banget nih, udah mau iftar nih, dikit lagi nih, wah kita udah bahagia, udah senang banget nih ya, apalagi yang adik-adik kita nih ya, senang banget tuh. Yang kedua adalah iftar apa? Indal liqa'ar rabbi, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena puasa kita itu apa? Mendidik kita untuk kita apa? Profesional, amanah dengan pekerjaan, menghindari segala yang haram, ya menghindari juga yang subhat, dan menjadi muslim yang memang tadi profesional sesuai dengan tupoksinya ketika bekerja, ketika beribadah juga sesuai dengan apa? Prosedur yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ujungnya adalah kita mendapatkan falah.
dari Ustaz Fatoni dengan Ustaz Ade ya. Jadi dalam ekonomi syariah itu namanya itu falah. Apa itu falah? Kita dipanggil tuh 5 kali minimal. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ayo kita menuju apa? Kesejahteraan di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ya wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah serta inayahnya sehingga kita akan mampu khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMPTN Jakarta ini mencapai falah fid dunya wal akhirah. In wajadtum sawaban fa huwa min Allah azza wa jalla, in wajadtum khatan fa huwa minni wa nahtatim bil hamdalillah wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.